Shalom, selamat pagi jemaat Gereja Rehoboth Benikasi dan para pendengar sekalian semuanya. Kami merasakan senang pada pagi hari ini kita bisa beribadah secara online. Bagaimana Tuhan menyertai dalam kehidupan kami semuanya sehingga kami dengan tubuh yang sehat bisa berbakti secara online. Kita yakin, kita beriman bahwa Yesus hadir di mana saja saudara berada. Saudara akan merasakan kehadiran Tuhan. Saudara akan merasakan dengan serius kita beribadah, bukan dengan santai aja, tetapi kita dengan fokus, kita serius mempersiapkan hati kita untuk ibadah. Mari kita akan buka dalam doa. Pertolongan yang datang daripada Tuhan dalam ibadah hari ini, datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segenap isinya, dan kasih Tuhan memelihara segenap ciptaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah secara online. Ini semua berkat Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini. Biar melalui kebaktian ini kami boleh merasakan diberkati oleh Tuhan. Urapi WL Singar pemusik dan hamba menyampaikan firman Allah. Kami semua ya Tuhan, para jemaat-Mu, para pendengar yang di rumah, Tuhan hadir, Tuhan menyiapkan hati kami. Kami mau serius beribadah sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami buka kebaktian ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. 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 Ada sukacita hari ini? Amin. Ada sukacita? Amin. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, amin. Amin. Dia Allah yang baik, dimanapun saudara berada, sekalipun saudara berada di rumah, kita percaya hadirat Tuhan ada. Amin. Karena Allah Maha Hadir, Allah itu baik. Mari kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita naikkan pujian. Yesus baik bagi kita semua, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu. Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, oh yeah. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. semua katakan Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh kau baik sungguh Tuhan. amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagi saudara dan saya, amin. Amin. Kasih setianya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Rahmatnya selalu baru setiap hari. Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik. Baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya.
Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik, oh yeah. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Semua katakan. Tuhan Yesus baik, Oh yeah. Yesus baik bagi saudara dan saya, amin. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Sekalipun kondisi apapun saudara saat hari ini, jangan takut, jangan cemas, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Mari sembah Dia. Kita mau katakan pada saat hari ini bahwa Allah yang kita sembah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kita percaya di tengah pandemi COVID-19, Tuhan ada bersama dengan kita. Mari sembah Dia. Saat ini kami datang padamu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya. Ada bagiku. Sama-sama katakan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Hidupku kami mau terus bernyanyi untuk-Mu Tuhan. Kondisi apapun kami menyembah-Mu Tuhan. Bapakku menyembahmu di sini. Ku percaya. Percayakan. Yes Lord, Kau ada bagi kami Tuhan.
ada bagiku. Mari sama-sama semua kita katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Semua katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau sungguh hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, Mari sembah Dia. haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami selalu bersyukur Tuhan, apapun yang kami alami Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. sungguh Kau hebat Tuhan. Kau hebat, Kau Allah yang ajaib ajaib. perkasa Oh, perbuatanmu. Kau luar biasa Yesus. Ku nyanyi Saya undang untuk hamba Tuhan boleh maju ke depan. Kita percaya Ku nyanyi firman Tuhan akan menguatkan setiap hati kita. Firman Tuhan akan membentuk hati kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. ajaib perkasa. Firman Tuhan akan memberi kita penghiburan dan kekuatan di saat kita lemah. Hidupku, Haleluya Yesus. Segala kemuliaan, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh ibadah. Walaupun kami ibadah online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir menjamah hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan di mana kami boleh memuji Engkau Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan menjadi sesuatu yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Bila Tuhan Kau buka hati kami Tuhan,
Kau buat hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, di mana benih firman Tuhan dapat tumbuh dan berbuah dalam hati kami Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, berkatilah jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih karunia Allah, penyertaan Roh Kudus selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, menjadi satu kesaksian bagi kami semua, menjadi satu berkat bagi kami semua untuk menguatkan kami Tuhan. Di tengah keadaan kami yang seperti ini Tuhan, di tengah keadaan nasional kami, di mana kami menghadapi satu pandemi Tuhan, pandemi corona, tapi kami percaya Tuhan, Kau akan memberi kami kekuatan, Kau akan memberi kami kelegaan di tengah-tengah masalah ataupun problema yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan firman Tuhan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Walaupun kita terpisah jauh ya, saya di gereja, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di rumah, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus ada beserta dengan kita dimanapun kita berada. Sebab Allah akan selalu beserta dengan kita. Allah adalah Allah Immanuel, Allah selalu beserta dengan kita. Puji Tuhan, di tengah-tengah pandemi corona ini kita bisa melihat ya bagaimana bangsa kita mengalami satu, bisa dibilang satu keadaan yang memaksa kita harus di rumah, sehingga kita tidak bisa berkumpul, tidak bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Tetapi itu bukan halangan bagi kita, karena sekarang teknologi juga sudah maju, kita bisa ibadah online seperti yang saudara sedang lihat saat ini, di mana saya berdiri di tempat ini, di syuting pada hari yang berbeda, tetapi pada saat ini kita bersama-sama semua menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat firman Tuhan, lewat ibadah yang kita laksanakan. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini, saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Tetap Berseri di Tengah Pandemi. Wah, ya, dari judulnya kok tetap berseri di tengah pandemi. Seharusnya kalau ada satu pandemi itu wabah ya. Kalau kita sebutnya pandemi karena bukan cuma Indonesia, tetapi seluruh dunia itu menghadapi masalah yang sama, yaitu wabah corona. Sehingga bisa disebut pandemi. Jadi meliputi satu wilayah yang sangat luas, ya. Karena sebagian besar negara di dunia menghadapi masalah yang sama. Oke, kalau kita lihat, itu cuma masalah penyakit, ya. Tetapi kalau kita lihat efek jangka panjangnya, pandemi corona ini bukan merupakan sesuatu yang singkat yang begitu saja bisa selesai, ya. Banyak negara-negara yang mungkin sampai saat ini masih bergelut dengan apa yang namanya lockdown. Kita di Indonesia lockdown diganti ya. Bukan lockdown tapi PSBB, tapi kurang lebih sama. Pembatasan sosial, physical distancing, ya. Jadi kalau kita lihat, ya segala sesuatunya berbeda dari yang sebelum pandemi atau yang sekarang sedang kita alami. Ada sesuatu yang berbeda. Kita tidak bisa ibadah bersama, kita nggak bisa jalan-jalan lagi ke mall, kita nggak bisa kadang-kadang bertemu dengan orang tua, bertemu dengan orang yang tidak serumah juga, kita harus tetap jaga jarak. Ya karena penularan daripada virus COVID ini sangat-sangat luar biasa. Belum pernah ada virus yang sedemikian invasifnya sehingga membuat satu dunia ini kerepotan. Ya. Belum lagi dampak ekonomi yang ditimbulkan daripada masalah pandemi ini. Mulai dari sekarang sudah mulai banyak pabrik yang tutup. Banyak karyawan di PHK. Ya, banyak usaha-usaha kecil yang mulai kolaps. Ya. Saya nggak tahu apa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di rumah merasakan hal yang sama, tetapi saya merasakan sesuatu keadaan di mana ini bukan hal yang biasa. Ini mengubah struktur dan tatanan sosial masyarakat. Ini mengubah perekonomian. Ini mengubah bangsa kita. Saya nggak tahu kapan wabah ini berakhir,
kapan masalah ini akan beres, kapan kita bisa kembali normal lagi. Ada yang ngomong, oh nanti Juni, Juli sudah berakhir. Ya, ada yang ngomong ya mungkin akhir tahun, ada yang ngomong sampai tahun depan. Kita nggak tahu. Semua Tuhan yang atur. Ya. Tetapi ada satu hal yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi masalah ini, ketika kita menghadapi pandemi ini, ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan. Yaitu apa? Tetap berseri. Tetap berseri atau bersukacita. Ya. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, tetaplah bersukacita. Rasul Paulus menegaskan di dalam suratnya di dalam Filipi, ya. Kita akan buka sama-sama Filipi 4. Saya akan bacakan ayat 4 sampai 7, ya. Saya akan ambil dari sedikit perikop ini, Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Ya. Saudara yang di rumah boleh dibuka handphonenya atau Alkitabnya di rumah, kita akan baca ya. Saya akan bacakan tapi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian baca di rumah ya. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Ayat 4-nya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 4. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan dengan jelas di ayat 4, ya, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Ya, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dalam satu ayat Paulus menegaskan bersukacitalah. Dia sampai mengatakannya 2 kali. Ya, bersukacitalah senantiasa. Artinya apa? Bersukacita, oke. Semua orang bisa bersukacita. Saya yakin semua orang bersukacita kalau dia moodnya lagi baik, kalau dia sedang menerima sesuatu yang luar biasa, dia sedang menghadapi, jadi dia menerima berkat atau ya mengadakan pesta atau apapun juga orang akan bersukacita. Ya. Tetapi untuk bersukacitalah senantiasa artinya setiap saat kita perlu bersukacita. Di tengah masalah, di tengah apapun juga, di tengah situasi seperti apapun juga, terutama di tengah-tengah pandemi seperti sekarang, yang masa depannya pun kita nggak tahu seperti apa, Paulus menegaskan, bersukacitalah. Di sini saya mengambil satu kesimpulan, bahwa di dalam kondisi apapun, di dalam situasi apapun juga, kita harus tetap berseri, kita harus tetap bersukacitalah. Ya, mari kita katakan kiri kanan kita, kalau di rumah ada saudara-saudara kita, anak-anak kita, bapak ibu kita katakan, yuk bersukacitalah. Ya, keep smiling. Ya, tetap bersukacita. Ya, karena apa? Sukacita itu akan menguatkan kita. Ya, kita akan melihat beberapa hal. Tadi kita baru bahas di ayat 4. Di ayat 5, 6, dan 7 ada 3 poin penting. Tiap ayat mengandung 1 poin penting. Ya, ada 3 poin penting bagaimana kita dapat bersukacita dalam segala situasi. Sukacita itu menguatkan iman kita. Sukacita itu membuat kita menghadapi hari-hari dengan gembira, dengan damai sejahtera. Kalau orang tidak bisa bersukacita, dia tidak bisa menikmati hidupnya. Segala sesuatu yang kita punyai, kalau kita tidak bersukacita, kita tidak bisa menikmatinya. Segala sesuatu yang Tuhan beri, kalau kita tidak bersukacita, kita tidak bisa menikmatinya. Jadi bersukacita itu adalah satu sikap hati kita, di mana kita menerima segala sesuatu yang telah Tuhan berikan. Baik itu yang baik ataupun yang kurang baik, tapi kita menerimanya dengan hati yang menerima dan bersukacita, hati yang gembira, hati yang girang. Ya, ada 3 poin penting bagaimana kita bisa bersukacita. Ya. Yang pertama, poin yang pertama, menunjukkan sukacita kita lewat tindakan. Ya, di sini dijelaskan di ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Orang disebut bersukacita dilihat dari tindakan. Orang disebut bersukacita dilihat dari apa yang tampak dalam dirinya. Gak mungkin orang ngomong, yes saya lagi bersukacita. Ya, saya bersukacita tapi mukanya muram durja, kan gak mungkin. Ya, saya bersukacita, saya bergembira, tapi keluar air mata nangis sedih, kan gak mungkin. Jadi ada sesuatu yang nampak dalam diri kita, ada sesuatu yang bisa dilihat orang kalau kita sedang bersukacita. Apa dari raut muka kita yang selalu gembira, tapi bukan berarti ketawa terus-terusan ya. Kalau tertawa terus-terusan gini terus kan bisa dibilang gila juga, enggak begitu ya. Tetapi ada sesuatu yang membedakan antara orang yang sedih, antara orang yang muram dengan orang yang bersukacita. Ya. Selain dari wajahnya, dari tindakannya. Orang yang bersukacita akan selalu memberikan kebaikan kepada orang lain, akan selalu memancarkan kasih. Ya. Dari dalam hati, pikiran dan tingkah laku kita akan mengalir dan memancar sukacita dan kegembiraan yang dapat menularkan kepada orang lain. Di tengah-tengah situasi seperti sekarang, pasti tidak semua orang bisa bersukacita. Tidak semua orang bisa tidak khawatir atau tidak memikirkan hari esok. Apalagi kalau yang sekarang sudah di PHK mungkin bingung gitu ya. Ini anak istri mau dikasih makan apa? Ya. Tetapi ketika kita bisa bersukacita, kita bisa membagikan kasih kita menunjukkan sukacita kita kepada orang-orang yang tidak bersukacita, maka sukacita itu dapat menular. Sukacita itu dapat menjadi satu berkat bagi orang lain. Oh, misalnya ya, lihat si A ini enak ya ngobrol sama dia mah sukacita. Saya lagi ada masalah tapi kalau ngobrol sama dia kok rasanya damai. Ya, rasanya kok sukacita luar biasa ya lewat dia. Nah, kita pun harus menjadi sumber sukacita. Hendaklah kebaikan kita dilihat semua orang. Jadi jangan sampai kita bersukacita tapi kita hanya diam saja. Kita tidak melakukan tindakan yang menunjukkan kalau kita bersukacita. Tidak seperti itu. Ya. Jadi poin yang pertama, kita bersukacita dan kita menularkan sukacita kepada orang lain lewat tindakan dan perbuatan kita. Ingat, apa yang keluar dari hati itu yang akan timbul lewat tindakan kita. Jadi kalau hati kita bersukacita, tindakan kita harus menunjukkan kalau kita orang yang bersukacita. Ya, dimanapun kita ditempatkan, apakah kita masih bekerja, ataupun kita di rumah, ataupun kita apapun yang kita lakukan, tunjukkanlah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki sukacita surga yang mengalir lewat kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita dapat melihat bahwa kita adalah anak-anak terang, kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki sukacita yang bisa ditularkan kepada orang lain. Itu poin pertama. Nah, poin kedua yaitu melepaskan kekhawatiran. Ya. Di ayat 6 saya akan bacakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa? Poin nomor 2, selain tadi nomor pertama kan kita membagikan sukacita, kita menunjukkan sukacita kita kepada semua orang. Nah, yang kedua adalah kita jangan khawatir. Saya yakin setiap orang pasti memiliki pendalaman tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, semua akan berbeda-beda. Ada yang optimis, kumaha isukan. Ya, saya yakin masa depan lebih baik. Ada yang pesimis, nggak tahu lah gimana nanti. Ada yang cuek, ya geus kumaha engke gitu kan. Banyak, tiap orang melihat masa depan dengan pandangan yang berbeda-beda. Ada yang berpikir positif, ada yang berpikir negatif, ada yang cuek, ada yang kumaha engke. Ya. Tetapi satu hal yang pasti, firman Tuhan menegaskan bahwa kita harus melepaskan kekhawatiran. Artinya apa? Kita harus positive thinking memandang masa depan. Bukan berarti kita cuek. Kita percaya ya, bahwa Yesus juga dengan jelas mengatakan kepada kita ya, di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Rasul Paulus mengatakan jangan khawatir. Rasul Petrus mengatakan
Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini semakin kita mengerti bahwa Allah memelihara kita, semakin hidup kita tidak perlu khawatir. Sebab kita percaya bahwa apapun yang terjadi, persoalan apapun di tengah pandemi, di tengah masalah, di tengah wabah, di tengah krisis ekonomi yang akan kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyediakan jalan keluar, Tuhan akan selalu menyediakan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki iman yang seperti itu, otomatis rasa kekhawatiran dalam hidup kita hilang. Ya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Jangan kamu khawatir dengan apa yang hendak kamu makan ataupun apa yang hendak kamu minum. Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Semegah apapun keindahan Salomo tidak akan bisa mengalahkan ciptaan Tuhan yang Tuhan telah pelihara, Tuhan telah sediakan, Tuhan telah cukupkan bagi kita semua. Itulah mengapa Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir. Manusia khawatir karena dia takut tidak ada masa depan. Manusia khawatir karena dia tidak bisa melihat sesuatu yang positif di depannya. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita tahu bahwa rancangan Tuhan yang terbaik, kita tahu bahwa apa yang terbaik bagi kita disediakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita, apapun kondisi ekonomi yang kita hadapi, apapun kondisi yang kita hadapi, di tengah wabah apapun juga, di tengah pandemi apapun juga, ketika kita memiliki iman, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu akan hilang. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, melepaskan kekhawatiran adalah jalan masuk bagi Tuhan untuk memberikan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Kita yakin, kita percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pengen diberikan kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelum kita percaya dengan Tuhan. Itu kita harus amini, kita harus imani. Kita percaya bahwa setiap jalan yang kita tempuh itu adalah jalan terbaik yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Jadi poin kedua, supaya kita bisa terus bersukacita, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Nah, poin ketiga supaya kita dapat selalu bersukacita dalam segala situasi adalah memelihara damai sejahtera dalam hati kita. Nah, ini yang paling penting nih, memelihara damai sejahtera. Ya, di ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus mengatakan damai sejahtera yang diberikan Allah melampaui segala akal. Jadi kita memiliki damai bukan karena kita tidak menghadapi masalah, enggak. Damai bukan berarti hidup kita tanpa masalah, tetapi merupakan sikap hati kita ketika kita menghadapi masalah. Orang tidak akan pernah bisa mendapatkan damai sejahtera yang sejati kalau tidak berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia bisa hidup tanpa masalah? Bisa. Manusia bisa cuek menghadapi masalah? Bisa. Tapi itu adalah damai yang semu, bukan damai sejahtera yang sejati. Karena apa? Damai sejahtera yang sejati itu hanya didapatkan dari Kristus. Dialah yang memberikan damai kepada kita. Bedanya damai sejati dari Kristus dan damai sejati dan damai yang bukan dari Kristus itu begini ya. Kalau di tengah masalah kita tetap damai sejahtera, kita tetap berpikir positif, kita bisa bersukacita di tengah pandemi seperti ini, di tengah masalah yang kita hadapi, itu berarti kita memiliki damai dari Tuhan. Damai sejahtera yang telah Tuhan tinggalkan bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejati yang dari Tuhan berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi problema, tetapi hati kita tetap damai, berarti kita memiliki damai sejati daripada Tuhan Yesus. Kita memiliki damai sejahtera yang benar-benar memang karunia Tuhan bagi kita. Tetapi ketika kita merasa sebelum-sebelumnya
kita damai, sekarang kok hidup saya kok ada masalah, ada problema, kok hati saya nggak enak ya. Kenapa ya, saya asa kurang sukacita, saya kurang bergembira. Nah, itu harus dicari, itu bukan damai sejahtera dari Tuhan. Ya, itu hanya damai sejahtera sementara yang diberikan oleh dunia. Ketika kita punya segalanya, ketika kita bisa melakukan apa yang kita mau, kita tidak dibebani masalah, kita tidak dibebani pikiran, kita tidak dibebani apapun dan hidup kita merasa damai, ya itu damai yang diberikan dunia. Tetapi damai yang diberikan Tuhan, ketika kita ditekan, ketika kita menghadapi masalah, hati kita tetap bersukacita. Ya. Poin inilah yang harus menjadikan kita seseorang yang berbeda dari orang-orang dunia. Karena kita adalah anak-anak terang, anak-anak yang telah diberikan kasih karunia damai sejahtera yang telah Tuhan tinggalkan sebelum Tuhan Yesus naik angkat ke surga. Tidak ada satupun sumber di dunia ini yang bisa membuat hati kita mendapatkan damai sejahtera kalau bukan melalui Yesus. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita percaya, semakin kita menggantungkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita seperti yang firman Tuhan katakan, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya meskipun kita menghadapi masalah, meskipun kita menghadapi kesusahan di tengah pandemi seperti apapun juga, hati kita tetap bersukacita. Kita bisa menjadi terang, kita bisa membagikan sukacita kepada orang lain. Kita tidak khawatir, kita tidak gelisah karena kita punya damai. Kita percaya bahwa Yesus selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian di tengah masalah yang melanda, di tengah problema yang melanda. Mungkin kita kehilangan orang kita kasihi, mungkin kita kehilangan pekerjaan kita, mungkin kita kehilangan sumber penghasilan kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan diberikan kepada kita. Dia akan melepaskan kekhawatiran kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan memberikan kepada kita satu jalan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun yang telah kita hadapi di masa-masa sulit seperti ini, kita percaya. Kita percaya satu hal, kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah di atas segala Allah. Dia yang mengatur jalan hidup kita. Dia yang mengatur rancangan-rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita. Ingatlah bahwa apapun yang terjadi, tetaplah berseri, tetaplah bersukacita. Tetaplah menjadi berkat, tetaplah menjadi terang. Mungkin itu sulit bagi kita, tetapi kita bisa. Karena apa? Karena Yesus yang hidup dalam kita yang memampukan kita bersukacita menghadapi segala sesuatu. Ingatlah 3 poin penting ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selalu tetap bersukacita, tunjukkanlah sukacita kita lewat tindakan kita. Bagikanlah sukacita kita agar semua orang yang mengenal kita dapat melihat bahwa kita adalah anak-anak terang yang menjadi sumber sukacita bagi kita semua, bagi semua orang. Yang kedua, lepaskanlah segala kekhawatiran kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan akan selalu menyediakan yang terbaik. Yang ketiga, jagalah damai sejahtera. Hubungan kita dengan Tuhan harus terus kita jaga. Supaya Yesus ada selalu beserta dengan kita dan memberikan kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ingatlah 3 hal ini. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi apapun, tetaplah bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Dalam keadaan apapun, tetaplah bersukacita. Karena sukacita akan memberi kekuatan dan sukacita membuat kita tenang untuk dapat mengambil keputusan dan tindakan-tindakan yang tepat dalam kehidupan kita. Orang yang berpikir positif, orang yang berpikir positif, orang yang selalu memandang masa depan dengan penuh harapan akan selalu bisa mengambil tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang tepat dalam hidupnya. Sehingga apapun yang kita alami, apapun cobaan yang kita alami, apapun masalah yang kita alami, itu tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena kita selalu menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Dia yang mempunyai segala sesuatu, Dia yang merencanakan segala sesuatu, Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
terimalah sukacita dari surga, dan biarlah api sukacita kita terus menyala di tengah pandemi, di tengah masalah, di tengah keadaan krisis ekonomi, apapun juga kita terus percaya, kita tetap percaya, kita selalu berpegang bahwa dengan bersukacita kita bisa mengalami kekuatan di dalam Kristus dan merasakan kelegaan, menyegarkan yang mampu membimbing kita dengan aman melalui kesulitan-kesulitan hidup yang paling berat sekalipun. Amin saudara. Firman Tuhan cukup sampai di sini, tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin hidup kita, akan selalu membuat kita bersukacita. Roh Kudus yang ada dalam hati kita akan selalu membuat kita bisa melewati semuanya dengan bersukacita. Mari kita berdoa, kita akan tutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Bapa, kami memiliki Allah. Kami memiliki Yesus yang selalu hidup dalam hati kita. Yang memberikan kepada kami damai sejahtera Tuhan. Untuk kami dapat terus berseri Tuhan. Agar kami dapat tetap bersukacita di tengah kondisi, di tengah keadaan pandemi COVID-19 saat ini Tuhan. Situasi yang mungkin berat bagi sebagian orang, tetapi bagi kami hal ini adalah sesuatu hal yang biasa Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa sukacita kami berasal dari Engkau Tuhan. Sukacita kami hanya berasal dari-Mu saja yang sebagai sumber damai sejahtera. Yesus Kristus yang adalah Allah kami akan selalu menuntun kami. Membuat kami hidup dalam sukacita yang luar biasa. Membuat kami melepaskan kekhawatiran dalam hidup kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan selalu menuntun langkah kami. Engkau akan selalu memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Sebab kami percaya hanya bersama-Mu hidup kami akan selalu indah pada akhirnya. Terima kasih Yesus, hamba-Mu berhenti bicara Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan selalu berbicara dalam hati kami masing-masing Tuhan. Roh Kudus akan selalu ada dalam hati kami, memancarkan sukacita, memberikan sukacita sehingga kami dapat menjadi sumber sukacita bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, di tempat kerja kami, dimanapun kami Engkau tempatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau tutup firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Saudara telah mendengar firman Tuhan yang cukup jelas yang disampaikan oleh Dr. Misael Setiawan Widianto, supaya kita tetap berseri, bersukacita di tengah pandemi yang kita hadapi saat ini. Saudara, saya yakin saudara akan bersukacita senantiasa ya lewat tindakan kita. Saya yakin di rumah pun pasti tersenyum ya. Kita mau melepaskan kekhawatiran kita dan kita merasakan damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Kita merasakan sukacita yang sesungguhnya dari Tuhan. Saudara, saya memberikan pengumuman bahwa tanggal 21 Mei adalah hari besar ya. Hari besar umat Kristen, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengadakan ibadah secara online juga jam 8 pagi ya. Siapkan diri saudara, hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 21 Mei ya. Kita mengadakan kebaktian ibadah secara online jam 8 pagi. Mari kita akan bangkit berdiri, semuanya di rumah pun bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami merasakan bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Kami bisa beribadah secara online. Kami merasakan diberkati mulai pujian, diberkati mulai kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan di tengah-tengah kesulitan, kesukaran yang saat ini kami hadapi, Tuhan, tetapi kami tetap berseri, sukacita di dalam Yesus Kristus, di dalam tindakan kita. Kami tidak mau khawatir ya Tuhan. Kami mau melepaskan kekhawatiran, karena damai sejahtera dari Tuhan
ada dalam diri kami. Bapa dalam surga, berkati kami semua yang ada di rumah-rumah. Tuhan, biarlah Tuhan tinggalkan damai sejahtera-Mu di dalam hati mereka. Mereka biarlah menghadapi masalah problema, tetapi mereka tidak khawatir karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah mereka tetap kuat. Mereka berpikir secara positif. Tuhan akan memberikan jalan keluar di tengah-tengah kesukaran seperti saat ini. Tuhan memberikan hikmat ya Tuhan. Tuhan, mungkin para pendengar ada yang merasakan sakit secara tubuh. Kami dengan hati berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan dengan kuasa bilur Yesus. Tuhan jamah ya Tuhan. Tuhan, di antara mereka ada rasa khawatir, takut, cemas. Tuhan, saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan hati yang penuh kemenangan. Bapa, kami merasakan ya Tuhan, Tuhan hadir dalam rumah tangga kami. Tuhan hadir di rumah kami. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan iman yang teguh, sehingga kami bisa berdiri tegak di dasar Kristus Yesus sebagai dasar kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati kami semua. Semua bangsa kami yang menghadapi pandemi ini. Tuhan berkati Bapak Presiden serta wakil kabinetnya ya Tuhan, para menteri yang menangani kasus pandemi corona ini. Tuhan berikan hikmat, para gubernur, wali kota, sampai kepada kecamatan, lurah, RT, RW ya Tuhan. Semuanya ya Tuhan, berikan hikmat sehingga semuanya bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah memberikan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati kami dengan kesehatan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kami rumah tangga demi rumah tangga dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami, dibuatnya berhasil. Jadikan kami berkat di mana saja kami berada, karena janji firman Allah, orang benar anak cucunya tidak akan meminta-minta, tetapi menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sekarang saudaraku, angkatlah kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada hadirat-Nya. Terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan berkati. Sebelum saudara tutup smartphone saudara, HP saudara, ada beberapa pengumuman yang tayangkan, saudara perhatikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kami semua. Amin. Terima kasih Anda telah bergabung dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Benih Kasih. Sesuai dengan arahan dari pemerintah selama masa social distancing, maka semua kegiatan workshop, kelas pengajaran, dan juga ibadah KKP, KKW akan ditiadakan terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer bank pada nomor rekening berikut ini. Sekian ibadah online kita untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.